Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyunin akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbekal iman dan takwa Allah, semoga kita semua bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, kami akan mengajak jamaah sekalian untuk melihat 4 tanda-tanda orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa alamatus sa'adati arba'atun. Tanda-tanda orang yang beruntung atau bahagia itu ada 4 macam. Pertama, dzikrul dzunubil madiyati. Artinya, ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagai manusia memang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita pun pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin kita pernah tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar ketentuan Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar hak-hak orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan umat manusia lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, maka kita pun menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, yakni dengan cara beristighfar untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena kita baru ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika berada di padang mahsyar. Terkait hal ini, Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'at tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Artinya, apabila hari kiamat telah datang, maka pada hari itu manusia baru teringat dengan apa yang telah dikerjakannya, termasuk dosa-dosa yang telah diperbuat.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda orang beruntung yang kedua yaitu wa nisyanul hasanatil madiyati, yakni melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Biasanya sifat dasar manusia itu adalah selalu suka menyebut-nyebut atau bahkan dipuji karena telah melakukan kebaikan. Namun bukan begitu yang dikehendaki oleh agama Islam. Orang yang justru melupakan kebaikannya adalah orang yang beruntung. Dan sebaliknya, orang yang suka mengingat-ingat kebaikannya justru termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa bisa begitu, ma'asyiral muslimin? Karena dengan semakin mengingat kebaikannya, maka sedikit demi sedikit pahala dari kebaikan tersebut menghilang dan akhirnya habis terkuras. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya perasaan penerima. Firman Allah ini mengajarkan agar kita jangan menyebut-nyebut kebaikan kita. Jika kita menyebut-nyebut atau mengingat perbuatan baik yang pernah kita lakukan, maka bisa jadi lambat laun pahala yang kita dapat bisa berkurang, bahkan habis tak tersisa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda orang beruntung yang ketiga yaitu wa'uruhu ila man fawqahu bid-din, yakni dalam hal urusan agama. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu melihat orang lain yang lebih dari dirinya. Pesan ini memberikan motivasi pada kita semua untuk lebih giat dalam beribadah, lebih giat dalam beramal kebajikan. Melihat orang yang rajin sholat, kita pun berupaya agar rajin sholat juga. Melihat orang yang selalu bersedekah dan melakukan kebajikan lainnya, kita pun ingin melakukan hal yang sama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, tanda-tanda orang yang beruntung adalah wa'uruhu ila man dunahu fid dunya. Kebalikan dari yang nomor 3 di atas, bahwa orang yang beruntung adalah selalu mengarahkan pandangannya kepada orang yang lebih rendah dari dirinya dalam hal urusan dunia. Pesan ini mengajarkan kepada kita semua untuk hidup bersyukur dan bersabar. Di saat sakit, kita bersyukur masih diberikan umur. Bayangkan ada orang lain yang tidak sakit namun langsung meninggal dunia. Ketika ditimpa masalah, kita bersyukur masih bisa menghadapinya, sementara ada orang lain yang tidak bisa menghadapi masalah, kemudian stres, stroke, dan meninggal dunia. Ketika kita kekurangan harta, kita bersyukur karena kita masih bisa beraktivitas. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, kita pun bersyukur karena ada orang yang punya harta, punya segalanya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin, itulah warna-warni kehidupan yang harus kita hadapi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bila disimpulkan bahwa sebagian tanda-tanda orang yang beruntung adalah: pertama, ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan; kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan; ketiga, dalam urusan agama selalu
melihat orang yang lebih baik dari diri kita. Dan keempat, dalam urusan dunia selalu melihat orang yang lebih rendah dari diri kita. Ma'asyiral muslimin jama'ah Jum'ah rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan semua atau salah satu di antara 4 hal tersebut? Jika belum, mari berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan semua atau salah satu di antara 4 hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.